Halo, selamat datang teman-teman. Di video kali ini kita akan coba bahas mengenai salah satu framework dari bahasa pemrograman Python yang biasa saya gunakan untuk membangun aplikasi backend. Namanya itu adalah Fast API atau Fast API ya. Nah, teman-teman bisa kunjungi homepage-nya, alamatnya itu ada di fastapi.yanggolo.com. Nah, Fast API ini sudah cukup lama ya berdiri. Nah, saya juga kebetulan sudah kurang lebih dari tahun 2020 ya, kurang lebih 4 tahun aktif menggunakan Fast API untuk pembangunan atau developing aplikasi backend. Oke, jadi Fast API ini dia adalah framework. Kelebihannya kalau misalnya kita melihat di tagline-nya di homepage-nya itu adalah high performance, kemudian easy to learn, fast to code, and ready to production. Nah, kalau saya dari pengalaman saya sih, semua ini dia benar-benar saya rasakan ya teman-teman. Jadi dia memang performanya juga cukup kencang, kemudian sangat mudah ya untuk dipelajari karena Python itu seperti teman-teman tahu, bahasa pemrograman Python itu kan terkenal ya, sintaksnya itu mudah dimengerti dan juga mudah dipelajarin lah. Nah, sehingga Fast API ini juga menurut saya sangat friendly untuk teman-teman yang baru belajar di dunia backend. Kemudian fast to code, ini sintaks Python itu juga lebih ke pendek ya dibanding bahasa pemrograman yang lain, misalnya di Java. Kemudian ready for production. Jadi saat kita ngoding itu uh, otomatis sudah bisa langsung di deploy di production seperti itu. Kemudian untuk dokumentasinya di sini kita bisa akses ya di halaman ini. Kemudian source code-nya ada di GitHub. Nah, kebetulan untuk Fast API ini yang saya tahu dia itu adalah open source ya teman-teman. Jadi kita bisa berkontribusi langsung di dalam Fast API ini. Dan ini Fast API ini masih terus update ya sampai sekarang. Kita ngelihat komitnya itu masih di yesterday atau di kemarin. Artinya dia masih di maintain dengan baik oleh pengelolanya. Nah, Fast API ini tertulis modern ya, fast atau high performance. Kemudian web framework for building APIs with Python based on standard Python type hints. Nah, kalau kita lihat di sini ya, itu key fiturnya itu ada beberapa nih. Yang pertama fast, very high performance ya. Jadi di sini oleh pengelolanya itu tertulis kurang lebih ya setara dengan Node.js dan juga Go berkat Starlet dan juga Pydantic. Jadi termasuk ke one of fastest Python frameworks available saat ini. Kemudian fast to code, dia itu increase speed ya. Jadi waktu pengembangannya itu bisa sampai 200 sampai 300% lebih cepat. Kemudian fewer bugs atau bug yang dihasilkan itu harusnya 40% ya, induced error. Jadi 40% lebih sedikit untuk bugs yang dihasilkan nantinya. Harapannya seperti itu. Kemudian intuitif, kemudian easy, mudah, short, robust ya. Jadi get production ready code. Jadi kita di sini kan tertulis with automatic interactive documentation. Jadi untuk saat kita menginstal Fast API ini itu sudah include dengan Swagger. Nah, di mana Swaggernya ini dia juga otomatis. Artinya setiap ada penambahan atau perubahan endpoint kita tidak perlu menambahkan Open API-nya secara manual, dan juga kita bisa langsung lihat di Swagger-nya untuk response body dan juga skema untuk response request body dan juga response body-nya. Dan mungkin masih banyak fitur yang lain ya yang belum saya sebutkan. Kemudian standard based. Nah, ini beberapa key fitur ya, key fitur dari Python Fast API. Kemudian menurut saya karena Python itu tadi ya mudah untuk dipelajari, sehingga menurut saya untuk teman-teman yang mungkin baru kuliah atau mungkin masuk ke sekolah SMK ya,
itu menurut saya cocok untuk dipelajari karena bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Python yang sintaksnya itu masih human friendly ya, masih bahasa-bahasa manusia. Kemudian alasan yang lain ya kenapa Python itu bisa menjadi pilihan, yaitu karena Python itu memiliki banyak library. Contohnya kalau misal teman-teman ingin membuat aplikasi yang di dalamnya itu ada fitur AI atau machine learning atau deep learning atau mungkin data analysis, itu kan kita tahu nih untuk Python itu kan dukungan terhadap machine learning, deep learning, kemudian data analysis itu kan sangat banyak ya. Nah, itu kita bisa integrasikan AI, ML, deep learning atau data analysis itu tadi ke dalam web service yang kita buat. Jadi sangat enak gitu ya. Misal teman-teman bikin aplikasi deep learning seperti itu. Nah, kalau deep learning secara umum kan mungkin ada yang menggunakan CLI atau mungkin ada yang menggunakan GUI bawaan Python. Nah, kita sekarang bisa dengan Fast API ini kita bisa membuatnya berbasis web. Jadi teman-teman bisa tanamkan untuk AI, machine learning, deep learning maupun data analysis itu ke dalam back-end service-nya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ya Python itu juga terlebih Fast API ya. Fast API ini menurut saya juga sangat mudah dikustomisasi. Misalnya teman-teman mendapatkan case-case tertentu yang responsnya itu sangat custom atau mungkin requestnya itu yang sangat custom lah. Jadi mungkin kalau kita ngelihat di bahasa pemrograman yang lain, misalnya di Java itu kan dia lebih strict ya untuk strukturnya, kemudian patternnya itu kan dia lebih strict. Nah, sedangkan di Python Fast API ini kita bisa mendesain aplikasi yang kita buat itu semau kita. Contohnya mungkin yang paling simpel ya, mungkin teman-teman hanya butuh aplikasi yang sederhana ya, teman-teman bisa membuat codingnya itu hanya dalam satu file Python saja. Itu sangat memungkinkan. Kemudian yang selanjutnya Fast API ini sangat mudah untuk diinstal ya. Cara penginstalannya juga hanya kita ketik aja di terminal pip install Fast API. Nanti otomatis sudah selesai. Nah, untuk penggunaannya seperti ini ya teman-teman, kita bisa lihat di homepage-nya. Nah, di sini cara penggunaan paling sederhana adalah kita melakukan inisialisasi instance, namanya itu app sama dengan Fast API. Nah, itu artinya kita sudah membuat instance app Fast API. Nah, baru kita bisa deklarasikan setiap root yang akan kita buat nih. Contohnya untuk root itu di sini mungkin ini sebutnya aja root ya. Kalau misal ini semua kita sebutnya route gitu. Route dan juga root. Root ROOT, route itu rute gitu. Nah, misal kita membuat route ke arah root. Nah, misalnya seperti ini. Jadi misal aplikasi kita diakses di rootnya, maka dia akan melakukan respons sebuah dictionary. Key-nya itu adalah hello, kemudian responsnya itu adalah word, hello world gitu. Nah, kemudian untuk route selanjutnya, ini contoh aja ya teman-teman, kita bisa slash items, kemudian kita bisa tambahkan path variable ya, item berupa item ID. Nah, setelah itu kita bisa proses di dalam functionnya itu. Nah, kemudian si Fast API ini dia juga mendukung penuh asynchronous function ya. Jadi kita untuk setiap endpoint ini kita bisa deklarasikan sebagai async-def atau asynchronous. Jadi lebih untuk performance-nya diharapkan jauh lebih baik lah kalau kita misal menggunakan asynchronous function. Nah, cara menjalankannya juga cukup mudah. Kita bisa langsung run aja Fast API dev main.py. Nah, nanti otomatis kita akan mendapatkan alamat ini ya, http localhost port 8000. Nah, ini untuk API-nya. Kemudian untuk dokumentasinya atau Open API atau Swagger-nya kita bisa akses ke http localhost port 8000/docs ya secara default ya.
Nah, nanti otomatis setelah application startupnya itu komplit atau selesai, kita bisa akses untuk API maupun dokumentasinya. Nah, kalau misal kita lihat di sini, nah kurang lebih seperti ini ya. Ini menggunakan Swagger. Nah, ini contohnya adalah salah satu route yang kita deklarasikan tadi, /item ID. Nah, untuk misal kita mau nyoba-nyoba nih untuk API-nya, kita bisa langsung try it out di sini nanti. Nah, kemudian juga di dalam Swagger ini kita jadi tahu nih beberapa informasi. Yang pertama, URL-nya kemana nih? Oh, URL-nya /items/path variable. Nah, nanti kita bisa try it out. Kalau misal kita klik di sini ya, nanti di sini akan bisa kita masukkan value-nya apa. Jadi path-nya itu berapa atau apalah ya. Kemudian queue atau query-nya itu apa. Nah, nanti kita langsung mendapatkan responnya di bawah sini. Nah, contohnya kita ngelihat, nah di sini nih, kita di sini ada 3 route ya, 3 endpoint. Ini yang root, ini read item. Nah, contohnya di sini ada method put ya. Nah, method put itu kan biasanya dia ada untuk request body nih. Nah, request body-nya sudah bisa langsung kita lihat ya di sini, skemanya seperti apa. Example skema maupun nanti ada skema response-nya itu juga kita bisa lihat juga di sini nih. Nah, ini kan request body nih. Jadi request body-nya harus ini ya, teman-teman. Ini kita harus tentukan lagi nih nanti di dalam request body-nya. Ini, kemudian nanti responsnya ini nih. Ini responsnya, ini status code-nya. Responsnya yang ini ya, response body. Ini lebih ke tampilan request-nya aja sih. Ini request URL dan juga, nah ini nih response body-nya, kita dapatkan item name dan item ID. Seperti itulah gambaran singkatnya Swagger ya teman-teman. Nah, selain Swagger kita juga bisa menggunakan Redoc. Nah, tapi si Fast API ini defaultnya dia menggunakan Swagger UI. Oh ya, kemudian selanjutnya resource yang digunakan oleh Fast API ini sangat sedikit ya teman-teman. Jadi selama ini sih kurang lebih dalam satu aplikasi backend Fast API ini kurang lebih hanya memakan RAM kurang lebih 100 sampai 130 MB saja idle-nya ya teman-teman. Untuk idle-nya kurang lebih seperti itu. Jadi misal teman-teman pengen membuat microservice dengan server yang spesifikasinya mungkin rendah atau kecil, nah Python Fast API ini bisa teman-teman jadikan pertimbangan seperti itu. Nah, mungkin itu dulu teman-teman pengenalan singkat Fast API ini. Mungkin di video selanjutnya kita akan coba bahas mengenai reference ya, atau code API yang biasanya sering saya gunakan untuk membangun aplikasi backend yang sederhana. Seperti itu teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.